Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya seperti inilah. Alhamdulillah. Ini Pak Joko, saya mau tanya sekarang itu kok ngetren burung konslet itu bagaimana proses awalnya? Atau apa sebar dulu atau gimana Pak Joko? Ya birahi dia jinak. Baru kita tahapan gacor. Gacor itu kenapa kadang suka ada burung gacornya tuh nggak stabil, gacor nggak stabil tuh masalahnya kenapa ya Pak Joko? Ya banyak penyebabnya, Mas. Ya termasuk begini, kondisi fisik juga bisa ngedrop. Yang ibaratnya kalau orang lagi sakit lah apa gimana kan bisa. Terus kurang tenaga juga bisa. Terus apa, birahinya sama emosinya itu nggak seimbang. Ya. Apa itu ngedrop karena rawatan atau bagaimana? Ya kalau rawatan itu juga sangat berpengaruh ya, Mas ya. Intinya posisi kita sering dirubah-rubah, misalnya kan begini. Posisi kita fokus ini, misalnya kita mandi terus kita jemur, terus enggak, itu kan selama beberapa hari. Nah terus kita lawat itu kita rubah lagi, terus kita enggak jemur apa kita enggak mandi apa gimana, kan itu kurang efisien ya. Intinya kurang apa ya, bisa dikatakan kurang konsisten gitu. Kurang konsisten. Ya. Nah, kalau rawatan ini kan kadang suka dijemur atau gimana? Apa jemur itu mempengaruhi burung jadi birahi atau gimana? ya kalau saya pribadi, kalau jemur standar misalnya kan di bawah 30 menit ya itu birahi tetap stabil. Tapi kalau di atas 30 menit bisa dikatakan 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam itu ke birahi dan emosi. Gini Pak, ciri-ciri kalau burung lebet birahi tinggi dan birahi rendah itu gimana ciri-cirinya? Kalau menurut saya, hasil pengalaman saya, rawatan saya, itu kalau birahi tinggi, dominan, emosinya kan ikut naik. Nah, posisi itu faktor otomatis tertekan. Dia dominan bunyi, entah itu nyaman, intinya kan nyaman. Dia itu entah ngeriwi atau dia itu cuma tenang gitu. Kalau emosinya yang tinggi, birahinya rendah, biasanya itu burung gelisah, naik turun terus, bisa dikatakan kayak mencari apa burung, apa melihat burung. Kalau emosinya tinggi, dominan, itu sering narik sangarnya, bunyi teng teng teng, terus dia itu naik turun dan gimana ya, sering mek gitu. Itu posisi faktor sama emosinya tinggi, birahinya tertekan gitu. Itu kan kalau birahi tinggi emosi ikut terbawa. Iya. Burung nggak mau tarung atau gimana? Ya intinya kan begini, birahinya rendah otomatis kan burung kurang nyaman gitu. Dia mau narik suara nggak jadi, akhirnya kan dia turun ngejar lawan terus naik terus turun naik. Itu sebenarnya kan kurang nyaman, intinya kan kurang nyaman gitu. Ini kalau burung
nggak mau tarung atau ngetrek tuh apa ya masalahnya? Kalau burung narung atau ngetrek itu intinya vektornya, Mas. Vektor. Iya, vektor. Artinya emosi dan birahinya tinggi, vektornya tertekan. Otomatis kurang. Aturan kalau pengen yang main vektor, itu birahi, emosi, vektor itu seimbang. Jadi dia itu narung. Dan itu cara agar burung mau tarung itu gimana? Atau ngetrek lah istilahnya. Rawatan itu berarti, rawatan harian. Caranya. Dan kadang tuh ada orang suka, kok burung saya kotorannya kok kadang keluar airnya tuh faktornya kenapa ya gitu? Nah, atau itu sakit atau gimana burungnya? banyak, Mas. Kalau soal kotoran kok cair atau entah itu ngapur atau ada putihnya, terus itu banyak ya. Satu, kondisi fisik turun. Dua, kurang jemur. Tiga, ketinggian jemur. Terus dia itu birahinya yang naik tinggi, nafsu makan berkurang. Biasanya begitu. Intinya kondisi fisik kurang stabil, alias kurang labil gitu. Ini saya kok kadang suka lihat burung kok gesek-gesek tangkringan tuh kenapa ya? Kalau burung gesplang itu dominan ada apa? Cacing di badan, alias cacingan. Terus dua, ada bulu yang tumbuh di dubur gitu. Karena keseringan digesek duburnya itu kan gatal biasanya kan gitu. Itu juga bisa apa? Bisa dikatakan gini loh. Lama-lama itu kan akhirnya jadi kebiasaan atau karakter gesplang kan gitu. Kebiasaan gesplang. Apa itu terjadi sama burung jantan, apa burung jantan betina bisa jadi gesplang? Ya kalau menurut saya pribadi burung gesplang itu jantan betina bisa ya. Karena faktor itu tadi. Bahkan usia masih dini, misal dikatakan 1,5 bulan sudah gesplang, apa dia udah birahi? Belum kan? Kan gitu. Itu kadang suka burung oset kok berawal dari gestang gimana itu kok gestang bisa lari ke bunyi itu gimana ya Pak Joko? Ya intinya itu kalau gestang sambil bunyi berarti kan dia birahinya sama emosinya kan imbang, stabil di situ. Habis dia gestang, birahinya kan terbuang. Karena itu kalau nggak terbuang karena birahi dia nggak, kadang pun nggak mau. Kalau birahinya rendah, emosinya rendah, meternya tinggi, nggak bakalan dia bunyi. Bahkan dia cuma gesek doang, kan begitu. Kan biasanya burung gestang itu keseringan, karena dia keseringan gesek tangkringan, kadang suka jengkel kok nggak mau ngawin, kok nggak mau dia jodoh apa gimana? Ya kalau menurut saya begini, bukannya nggak mau jodoh, dia jodoh tapi birahinya tinggi, dia itu udah terbiasa gesek tangkringan. Lah siasatnya begini, tangkringannya kita ambil semua bisa, terus kita tangkringan ganti yang balok atau ukuran lebar juga bisa. Terus kita kasih apa tangkringan, terus di bawahnya penggaris juga bisa. Banyak penanganannya, caranya bagaimana supaya enggak gestang itu supaya dia mau ngawin itu gitu menurut saya. Ya itu masalah tangkringan kok biasanya kadang ada orang-orang atau Pak Minis Jawa sendiri burung gestang dikasih tangkringan balok itu kok bisa larinya ke bunyi, itu bener atau enggak tau? Ya kalau menurut saya sih ya gimana ya, kalau gestang dominan kan dia udah bunyi udah seperti itu, karakternya udah bunyi mau sambil gestang kita tinggiin terus kan birahinya kita tinggiin terus kita rubah tangkringannya, otomatis dia itu berusaha pengen gestang udah, karena udah terbiasa dia bunyi, akhirnya kan dia keluarkan bunyi suara-suara bunyinya dia. Kalau nada minor itu kan biasanya burung normal itu biasanya kasar burungnya, ngototnya.
itu kok burung minor, nada minor itu keluar karena apa ya? Ya satu, warna birahinya udah terlalu tinggi. Dua, karena dia udah nyaman. Tiga, vektornya dia turun. Ya, vektornya dia turun. Dia tuh nggak bunyi ngotot karena dia udah terbiasa dengan bunyi nada pelan. Setiap burung birahinya tinggi, habis kita jemur pun dia pasti mengeluarkan nada minor. Entah itu burung vektor pun seperti itu. Ketika dia ngelirik, dia posisi itu pasti dia mengeluarkan nada-nada minor. Ibaratnya itu wajar lah bagi saya. Tapi kalau udah lama-lama keluaran itu, kalian keterbiasaan dia, nyaman dengan kondisi fisiknya dia, terus birahinya tinggi, itu pasti dia mengeluarkan itu. Apalagi burung yang udah keluar dari kandang ternak 75%, rawatan kita kencengin, pasti dia lahirnya nada sering ngeluarin nada minor. Itu apa terjadi sama burung jantan, apa jantan betina juga bisa? Kalau soal nada minor itu 75% jantan betina bisa. Bisa. Tidak 100% deh, 75% bisa. Masalahnya banyak burung kadang yang tahap kita masterin lah, intinya kan gitu, kita masterin nadanya nyepit terus ya, dia bakalan keluarnya nada sepit terus. Kalau kita keluarkan, kita masteri atau kita dengarkan suara nada yang lelah, entah itu pelan, bendayu-dayu, atau bisa dikatakan minor, atau entah itu suara burung kapas jenggot, apa kapas tembak, nanti kan lama-lama dia ngikutin terus gitu. Beda lagi kalau kita masterin burung kenari. Burung kenari itu 75% burung nadanya tinggi ya. Iya. Nah kan seperti itu. Jadi itu kalau kena masteran tuh ada efeknya juga ya Pak? Iya. Pemasteran itu tetap ada Mas, karena apa? Dia ngikutin, karena dia posisi ngeriwik, kita dengerin suara itu, atau entah kita pas posisi dia mau tidur kita dengerin kan sehari 2 hari dia nggak ngeluarin, memang nggak ngeluarin, tapi kan lama pelan nanti akan keluar deh nada seperti itu, terus keluarkan lagi Ini kan kadang suka burung tuh birahi kok, birahi kawin apa bunyi itu bedainnya gimana? Birahi antara birahi kawin dan birahi menuju ke bunyi Pak? Ya kalau membedakan ya lumayan susah juga ya Mas ya. Masalahnya kan begini, posisi burung ngekek itu pun juga karena birahi ya. Kalau nggak karena birahi dia nggak bakalan bunyi. Contoh saja beginilah, burung yang sakit dia bunyi nggak? Enggak kan? Iya. Burung yang kondisinya enak, fisiknya enak, pasti dia bunyi. Kan gitu. Entah itu walaupun cuma ngeriwik atau gimana, itu pasti tetap dia keluarkan suara, entah itu ngekek, dobelan apa minoran apa gimana, kan itu mesti dia tetap ngekek. Oke. Terima kasih Pak Joko ya atas pertanyaan saya yang sudah dijawab kali ini. Mungkin besok saya mau tanya-tanya lagi, boleh apa enggak ini Pak Joko? Ya insya Allah kalau saya ada waktu bisa. Ya nanti saya kontak-kontak dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Joko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.